Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara kita Morning Worship, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan pimpin kami, sertai kami. Kami rindu urapan-Mu yang baru, hadirat-Mu, sukacita surgawi, damai sejahtera-Mu turun ke atas kami pagi hari ini. Dan kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Berkati kami dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pagi hari ini kita mau membawa hidup kita, kita serahkan secara utuh, segenap hati, segenap hidup kita, segenap akal budi kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita, Allah yang sanggup memimpin langkah-langkah kita. Sepanjang hari ini apapun yang terjadi, kita percaya kasih, kemurahan, dan kuasa Tuhan akan menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, kita percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tangannya yang kuasa tidak akan pernah meninggalkan kita, menyertai kita, terus menuntun kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari glory kepada glory. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari sembah, mari tinggikan Tuhan kita, mari agungkan nama-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Mari saudara kita bermazmur baginya, mari kita memuji nama-Nya. Agunglah Engkau ya Tuhan, besarlah Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, glory Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Besarlah kasih-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas urapan-Mu yang baru. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau memenuhi kami semua. Urapan-Mu dan hadirat-Mu menguasai hati kami, pikiran kami. Kami rindu sepanjang hari ini hidup kami dikuasai, dituntun dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ya sebentar kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak berubah, tetap berkuasa dan menjadi pegangan bagi hidup kami. Karena seperti firman-Mu mengatakan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sepanjang hari ini kami akan masuk dengan pimpinan firman Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan, mujizat, pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah bersama-sama memasuki hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari sekarang saatnya kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan ketaatan akan mendatangkan mujizat.
Nah, saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa apapun yang menjadi bagian tanggung jawab kita, kita harus mengerjakan dengan segenap hati. Bahkan kemudian firman Tuhan menyampaikan, ditambahkan dengan kalimat seperti untuk Tuhan. Itu berarti kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, kalau kita mengaku bahwa kita mencintai Dia, kita harus melakukan apapun yang menjadi bagian dalam hidup kita, yang menjadi tanggung jawab kita, harus dengan segenap hati, seakan-akan itu kita lakukan atau kita kerjakan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Ada seorang anak Tuhan dari Indonesia ini, dia pergi merantau untuk mencari pekerjaan di negara Amerika. Dan puji Tuhan, dia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sana. Tetapi pada awal-awal dia bekerja, ternyata dia seringkali mendapatkan ejekan atau istilah kerennya dibully. Bahkan yang paling sering membuli dia adalah justru manajer tempat dia bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya rasanya dia hampir merasa tidak betah, ingin mencari pekerjaan lain. Tetapi karena memang itu bukan hal yang mudah, dia berusaha bertahan, tetapi dia mengingat firman Tuhan. Dia mengingat bahwa apa yang harus dikerjakan oleh seorang anak Tuhan dalam tugas dan pekerjaannya harus dikerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, dia mengerjakan apapun yang menjadi tanggung jawabnya dengan segenap hatinya. Dia melakukan berusaha yang terbaik yang bisa dia berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun di tengah-tengah ejekan dan bully dari orang-orang yang bekerja di sekitar dia dan oleh manajernya, dia terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Suatu ketika, ternyata bos perusahaan ini mencurigai bahwa di tempat itu terjadi kecurangan, terutama oleh manajer atau sang manajer di perusahaan itu, yang sering membuli anak Tuhan ini. Dan kemudian saudara-saudara, bosnya ini mulai memperhatikan. Dia mempelajari dari CCTV yang dipasang di perusahaan itu. Kurang lebih hampir 2-3 bulan dia mempelajari kondisi perusahaannya. Dan kemudian benarlah dia menemukan bahwa memang sang manajer ini yang ternyata adalah seorang yang sering kali hanya bisa menjilat ke atas dan menekan kepada bawahan, itu ternyata melakukan kecurangan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Sementara memang saat bos dari perusahaan ini memperhatikan dan mempelajari situasi dari CCTV, dia juga ternyata memperhatikan ada banyak karyawan-karyawannya yang bekerja hanya bekerja semangat, bekerja baik kalau ada diawasi atau saat bos ini datang. Tetapi ketika dia tidak ada, mereka kerja dengan hanya bersetengah hati. Tetapi beda dengan anak Tuhan ini. Dia perhatikan orang ini bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika bos ini tahu bahwa manajer ini berbuat kecurangan, akhirnya dia memecat sang manajer. Dan rupa-rupanya, walau tanpa disengaja, harusnya dia hanya memperhatikan kecurangan yang dilakukan oleh anak buahnya,
tetapi dia juga ternyata bisa memperhatikan siapa saja yang bekerja dengan baik. Dan ternyata saudara-saudara, puji Tuhan, akhirnya anak Tuhan ini justru dia yang diangkat menggantikan sang manajer yang dipecat. Dia sempat bertanya kepada bosnya, "Bos atau Pak, mengapa harus saya? Bukankah masih banyak orang yang lain?" Bos itu berkata, "Saya sudah memperhatikan kamu bekerja dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Sementara yang lain masih sering kali tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketaatan seseorang kepada firman Tuhan tanpa dia sadari itu bisa mendatangkan atau membuka jalan untuk menerima berkat. Bahkan bagi saya, menurut saya, ini sebuah mujizat buat orang itu. Dia orang asing, dia belum terlalu lama bekerja di situ, tetapi dengan singkat dan cepat dia kemudian naik menjadi seorang manajer. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya sekali lagi ini mujizat bukan? Karena ketaatannya kepada firman Tuhan, dia menerima itu. Mungkin saudara berkata, "Ya Pak, itu bukan mujizat, itu sebuah pencapaian secara manusiawi." Oke, nggak apa-apa saudara, saya tetap bisa menerima, menghargai pendapat seperti itu, tetapi menurut saya ini sebuah mujizat. Jika kita bandingkan dengan Daud, bagaimana? Daud adalah seorang anak remaja yang tiba-tiba muncul di tengah medan peperangan, dan sementara orang-orang lain atau tentara-tentara yang gagah perkasa bangsa Israel yang lain yang sedang berperang tidak berani melawan Goliat, Daud maju ke depan. Dan kita tahu kisahnya. Daud meruntuhkan Goliat, mengalahkan Goliat. Peperangan yang tidak sebanding. Seorang anak remaja yang tidak punya pelatihan sebagai seorang perwira atau tentara atau prajurit mengalahkan seorang musuh, seorang tentara kebanggaan dari bangsa Filistin yang merupakan seorang yang bertubuh besar sebagai raksasa. Menurut saya ini mujizat. Memang Daud melakukan itu karena dia sebelumnya sudah berlatih. Dia berkata kepada Saul, "Memang aku tidak pernah berlatih perang, tapi aku menjaga ternakku dengan sebaik-baiknya. Kalau ada binatang buas, aku melawannya, aku mengusirnya agar ternakku tetap aman." Tanpa Daud sadari, dia melakukan sebagai seorang gembala, mengerjakan dengan segenap hati. Dan itu sebuah kesempatan dia berlatih. Tanpa sadari, akhirnya Tuhan yang membawa dia pada sebuah kesempatan melakukan mujizat. Bagaimana juga barangkali, ini mungkin yang lebih luar biasa, dengan Yusuf waktu di Mesir. Seorang tawanan, seorang budak maksud saya, yang kemudian bekerja dan difitnah oleh nyonyanya sendiri menjadi seorang narapidana. Dia ada di dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi ketika kita semua mengerti dari firman Tuhan? Yusuf menjadi seorang wakil raja di Mesir. Saudara-saudara, bukankah itu juga sebuah mujizat? Ya, saya yakin kalau tanpa pertolongan Tuhan tidak akan terjadi. Namun kita semua mengerti, Yusuf melakukan bagian dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan untuk Tuhan. Bahkan ketika dia diajak melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan nyonyanya, Yusuf berkata, "Aku tidak mungkin melakukan karena aku menghargai tuanku dan juga aku takut berdosa kepada Tuhanku." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu bagian yang harus dikerjakan oleh kita. Ketika kita ingin mengalami terobosan dan mujizat dari Tuhan, mari kita tetap setia melakukan bagian kita dengan segenap hati. Banyak orang berpikir bahwa mujizat itu bentuknya hanyalah kesembuhan ilahi
atau sesuatu yang spektakuler. Seringkali kita lupa bahwa terobosan keuangan, terobosan pemulihan rumah tangga, itu juga sebuah mujizat. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang berkata, tidak ada lagi harapan buat keluargaku. Tidak ada lagi untuk rumah tanggaku, maksudnya pernikahanku. Atau tidak ada lagi jalan keluar sebagai manusia untuk keuanganku. Tetapi Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Saya percaya itu bagian dari mujizat. Tetapi jangan pernah lupa, sering kali saya juga mendengar dari hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, dan memang itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Mujizat terbesar di dunia ini adalah ketika seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, itu juga sebuah bentuk mujizat. Nah, saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan dalam konteksnya hari ini. Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Karena kemudian firman Tuhan berkata, kamu tahu. Jadi kita hari ini harus kembali diingatkan, kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Seperti anak Tuhan yang merantau ke Amerika Serikat tadi. Dia menerima bagiannya, upah tentu dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari setialah pada hal yang sedang atau orang lain anggap kecil yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Ketaatan akan mendatangkan mujizat. Saudara-saudara, saya punya satu quote, semoga menjadi berkat. Doakan yang kita kerjakan. Kerjakan yang kita doakan. Sekali lagi, doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita doakan. Saya percaya jika kita melakukan itu, kita pasti juga akan melakukan dengan segenap hati. Dan ketika kita melakukan dengan segenap hati, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Artinya kita sedang melakukan firman. Dan kita akan tinggal menunggu saatnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Angkat suaramu, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, saudara-saudara. Kita percaya pagi hari ini firman Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kita, membuat hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Pagi hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, mari datang pada Tuhan. Mari beri kesempatan, berikan izin untuk saya berdoa buat saudara-saudara. Kita satukan hati dan iman kita. Kita percaya tidak ada yang mustahil. Hari ini saya berdoa, hamba-Mu berdoa Bapa, buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti acara Morning Worship ini. Damai sejahtera-Mu, kekuatan yang sudah Engkau berikan, membuat iman kami hari ini menjadi bertambah kuat. Karena itu setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan disembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami mengalami kesehatan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat masih bisa bekerja. Mujizat-Mu masih terjadi hari ini. Rumah tangga yang sedang menghadapi pergumulan, keretakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Secara manusia mungkin tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan mereka yang tertekan, mereka yang sedang menghadapi persoalan, Tuhan beri kelepasan dan kelegaan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang menghadapi pergumulan secara ekonomi dan keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat sehingga ada jalan keluar, ada mujizat terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari ini menghadapi pergumulan itu. Kami berdoa Bapa, apapun masalah yang lain, kami tahu Tuhan juga sanggup memulihkan, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Yang putus harapan, Tuhan berikan semangat yang baru. Yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang masih bekerja sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan sepanjang hari ini Tuhan, izinkan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih, uratan, dan penyertaan Tuhan yang Maha. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Turunlah kiranya berkat damai-Mu, Shalom-Mu pada negara kami Indonesia. Pemerintah yang bekerja, Tuhan berikan hikmat, lindungi keamanan bangsa kami, negara kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, terima kasih, bersyukur padamu, pandemi yang semakin hari semakin berkurang. Dan kami percaya Tuhan pada saatnya, Tuhan sendiri yang tuntaskan. Tuhan tolong mereka yang bekerja, tenaga medis, mereka yang bekerja, tenaga nakes Tuhan. Tuhan tolong mereka. Damai sejahtera, kekuatan yang super ekstra dari Tuhan turunlah kiranya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami juga secara khusus berdoa buat pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, seluruh dunia, seluruh penjuru bumi, bahkan di pelosok-pelosok yang terkecil. Justru Tuhan akan memberi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Hari sekarang, jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala damai, sejahtera, sukacita yang melampaui kita, doa-doa kita yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan,
diberikannya kepada kita pagi hari ini. Sampai peranata kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini berkat Tuhan akan menyertai kita. Tetap sukacita sampai kita berjumpa kembali dalam acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.